Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adli Ramadan dari kelas PAI 3D dengan NIM 0101240195. Saya membuat video ini untuk mengerjakan salah satu ujian tengah semester, yaitu mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang didosenin oleh Bapak Siswanto. Nah, saya akan mengomentari sedikit video yang sudah Bapak tugaskan, yaitu video tugas UTS dan juga menurut saya pendidikan yang ideal itu gimana. Nah, sebelumnya kita bahas flashback sedikit dulu videonya. Video yang Bapak kirimkan itu menjelaskan tentang asal-usul pendidikan, yaitu pendidikan yang kita sekarang dah. Nah, itu saya kaget banget ya setelah menonton video itu. Ternyata pendidikan yang kita jalani selama 12 tahun kita bersekolah, itu di sekolah formal, itu merupakan warisan pendidikan yang sudah berjalan selama ratusan tahun. Nah, siapa sih yang mewarisi ini? Siapa pertamanya? Yang mewarisi pendidikan, sistem pendidikan seperti itu adalah John D. Rockefeller. John D. Rockefeller ini yaitu diawali pada abad 20. Waktu itu Amerika lagi gencar-gencarnya kayak permesinan kayak gitu ya. Di Amerika pada abad 20, pada awal abad 20. Nah, pada awal abad 20 itu manusia pokoknya pada awal abad 20 itu dibutuhkan manusia yang untuk bekerja. Nah, untuk menciptakan manusia pekerja ini, John D. Rockefeller ini dibantu dengan beberapa teman-temannya yang juga hebat, membuat sebuah sistem yang sangat sebenarnya yang sangat mencengangkan ya sistemnya ini, dan sistemnya masih dipakai sampai detik ini, sampai video ini diupload ya. Pokoknya sistemnya itu bertujuan untuk menciptakan manusia pekerja. Nah, si John D. Rockefeller ini awalnya membentuk The Rockefeller Foundation yang bertujuan sebagai pokoknya pendidikannya maju, kesehatan terjamin, masyarakatnya aman, tentram. Nah, pokoknya tujuannya itu begitu. Cuman emang agak melenceng lah. Pendidikan yang ditujukan oleh John D. Rockefeller ini bertujuan sebagai alat produksi sosial. Nah, guru di sini juga ditempatkan sebagai mandor pengetahuan, bukan sebagai pembimbing, bukan sebagai pengarah budi pekerti, tapi ya sebagai mandor pengetahuan aja. Guru jadi sebagai satu-satunya cara untuk menyampaikan ilmu, dan semua itu harus diatur sesuai buku, sesuai kurikulum. Nah, bertujuan ya menciptakan bangsa pekerja ini. Sekolah itu diibaratkan sebagai pabrik manusia, bukan sebagai untuk pencetak generasi peradaban yang menciptakan generasi insan kamil, bukan sebagai menciptakan sekolah itu bukan jadi tempat berproses, tapi hanya sebagai pabrik manusia. Ya, prosesnya ke arah sana ya, bukan untuk berpikir untuk diri sendiri. Nah, salah satunya itu dengan cara mengganti pelajaran-pelajaran di sekolah. Pelajaran seperti filsafat, sejarah kritis, seni budaya itu diganti menjadi pelajaran yang dibutuhkan di dunia kerja seperti tata administrasi, aritmatika, dan juga ya, yang lain-lain yang dibutuhkan di dunia pekerja. Pendidikan dijadikan sebagai penjajahan mental yang sangat halus. Kemudian ya pokoknya setelah pendidikan selesai, kita kan suka nganggap kalau habis sekolah selesai, habis kuliah lulus, kita bebas, kita di dunia kerja itu bebas. Tapi ternyata dunia kerja itu hanya sebagai lanjutan dari ruang kelas. Manusia pada tujuan John D. Rockefeller ini bertujuan menciptakan manusia yang patuh,
efisien, dan juga yang paling miris yaitu menjadi manusia yang bangga untuk diperbudak. Nah, ini yang agak kaget ya. Nah, menurut saya, pandangan saya, pendidikan gimana sih yang bagus itu? Kita kembali lagi ke zaman di mana Rasulullah SAW, yaitu panutan kita semua sebagai umat Islam, mencetak generasi-generasi yang Masya Allah, mencetak generasi-generasi yang bernafaskan Islami, mencetak generasi Qurani, yaitu kita harus melihat bagaimana Nabi itu mendidik para sahabat-sahabatnya, mendidik para kaum di sekitarnya itu dengan benar-benar menjadikan Quran dan hadis itu tujuan utamanya gitu. Jadi ya berpondasi pada pada dua pegangan itu, yaitu Al-Quran dan hadis. Kita sebagai manusia, menurut saya itu yang yang pertama kali harus dilakukan, yaitu tujuannya itu untuk akhirat, untuk dengan berlandaskan Al-Quran dan hadis. Itu menurut saya cara pertama. Kemudian setelah berlandaskan Al-Quran dan hadis, tentu sesudah itu insya Allah dimudahkan, karena jika sudah berpegangan kepada Al-Quran dan hadis, insya Allah kita tidak akan tersesat. Nah, pendidikan yang sekarang kita jalani itu sebenarnya bisa dibilang masih jauh daripada pendidikan yang Rasulullah SAW contohkan, yang mencetak generasi madani, generasi insan kamil. Karena kita di pendidikan saat ini belum menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sandaran, sebagai fondasi kita. Nah, mungkin jadi menurut saya, jika kita mau balik lagi menuju seperti generasi Rasulullah SAW mendidik, yaitu ya kita harus balik lagi kepada Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan masih banyak kesalahan kata, karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.